kita setiap pergantian gubernur, teman-teman Delman selalu jadi korban. Dalam arti pada saat itu Bapak Sutioso ganti dengan Pak siapa kalau nggak salah Foke ya. Foke ganti lagi dengan Bapak Jokowi. Jokowi saya jempolin. Pada masa kepemimpinan Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, sempat beredar pernyataan kontroversial bahwa kuda delman berpotensi menularkan penyakit kepada manusia melalui sentuhan. Klaim ini menimbulkan keresahan di tengah komunitas kusir Jakarta. Belakangan diketahui, informasi tersebut tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Pernyataan tersebut oleh banyak pihak dianggap sebagai bentuk opini warung kopi yang merugikan komunitas delman. Di tengah tudingan itu, muncul pertanyaan, benarkah keselamatan publik yang menjadi tujuan? Atau ada motif lain di balik upaya pembatasan ruang gerak delman di ibu kota? Kondisi ini sangat kontras dengan pendekatan Presiden Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, merangkul komunitas kusir. Mereka diundang ke balai kota, diberikan santunan, bahkan dilengkapi dengan seragam resmi sebagai bagian dari upaya mempercantik wajah wisata budaya Jakarta. Dua pendekatan ini menunjukkan perbedaan pandangan terhadap eksistensi tradisi dan ruang hidup masyarakat kecil. Satu bernuansa pembatasan dengan dalih kesehatan. Lainnya memilih pembinaan dan integrasi sebagai bagian dari pembangunan. Kini, delman bukan sekedar kendaraan. Ia adalah simbol warisan budaya yang menunggu keputusan bijak, dimatikan dengan stigma atau dihidupkan kembali dengan perhatian dan kebijakan yang adil. Kita setiap pergantian gubernur, teman-teman Delman selalu jadi korban. Dalam arti pada saat itu Bapak Sutioso ganti dengan Pak siapa kalau nggak salah Foke ya. Foke ganti lagi dengan Bapak Jokowi. Jokowi saya jempolin. Kita dibagi uang 500.000 untuk memperbaiki Delman kita. Kita dikasih seragam. Setelah Bapak Jokowi naik jadi presiden, Akil naik. Pak Ahok dibabat abis. Yang tadinya ditanam sama Bapak Jokowi dibabat abis. Dilarang delman total dengan alasan mereka kudanya terjangkit penyakit penyitukan. Jadi yang kita bilang ketika ada orang yang ingin menggeser kita, saya ambil sikap, saya bakal marah. Dalam arti mau ketemu pribadi pun atau apapun saya bakal marah. Karena ini saya mempertahankan bisa dibilang mempertahankan mereka yang untuk mencari nafkah, dan ini mempertahankan budaya Jakarta juga. Kalau menurut saya sih begitu. Pada saat itu saya sangat senang. Kita dipanggil di balai kota, dikumpulkan dan itu nyata memang banyak media juga yang meliput 500.000. Kita disuruh memperbaiki, dalam arti membuat cantik delman kita. Terus kita dikasih seragam dari Bapak Jokowi waktu itu. Kita memang sangat senang pada saat itu ketika Bapak Jokowi jadi gubernur. Kita bisa masuk lagi ke dalam Monas. Sempat masuk kita di dalam Monas. Bisa beroperasi dalam Monas. Setelah Bapak Jokowi naik jadi presiden, naik wakilnya Ahok babat habis. Di situ kita sangat kayak dibenci banget kita. Itu yang sangat kita kecewakan pada saat itu pemerintah waktu itu. Jangankan kita nginjek Monas, turunan Jati Baru kita dihadang Pol PP. Kalau cerita dulu ya, naik Jati Baru turun lampu merah kita dihadang. Udah seperti apa ya kita? Saya dibilang ya yang melebihi yang kasusnya kayak dagang-dagang gitu kan, kalau ada Pol PP gimana. Itu kita waktu itu pada saat pemimpin. Kita udah turun di jalan demo ya, maksudnya turun jalan kita demo kita ini. Dan akhirnya gitu berubahan lagi Bapak Anies. Pada saat itu saya datang ke rumah Pak Anies menceritakan lah kita korban ini. Pak Anies nggak ngasih janji muluk-muluk, cuman kalau memang nanti, saya ingat waktu itu pada saat di rumahnya di Lebak Bulus, kalau memang saya dapat mandat itu, insya Allah yang abang sampaikan hari ini mungkin teman-teman bisa beroperasi lagi dalam arti, walaupun bukan di dalam ya, kita mencari uang di luar, monggo, yang penting kesehatan kudanya, kerapian dijaga. Kalau memang Bapak Anies itu mendapatkan mandat, alhamdulillah waktu itu beliau menang ya kan, dalam arti pilkada itu. Nah di situ kita bisa beroperasi lagi ya hingga saat inilah, alhamdulillah. Perbedaan pendekatan antara Gubernur Ahok dan Jokowi terhadap komunitas delman Jakarta menunjukkan bahwa kebijakan publik bisa berdampak besar pada kelangsungan tradisi lokal seperti delman di Jakarta. Ketimbang menyebar stigma yang tak mendasar, pendekatan yang mengedepankan edukasi, pembinaan, dan komunikasi dari hati ke hati seperti yang dilakukan Jokowi terbukti lebih manusiawi dan berdampak positif bagi pelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat kecil. Delman di Jakarta harus tetap hidup dan tetap melaju, seperti sepatu kuda yang mendendangkan irama kedamaian dan keramahan kota Jakarta. Menghapus delman berarti menghapus kepingan sejarah di kota ini. Voice of Jakarta.